Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel High School DxD Jilid 12 part 3. Sekaligus penutup dari seri Jilid 12. Oke, let's begin. Cao Cao memuji kekuatan mengerikan milik Vali. Di samping itu, dia merasa heran pada Issei. Issei itu seharusnya sudah mati, tapi ya kok tetap hidup gitu kan. Lalu Cao Cao mengacungkan tombaknya. Dia menantang berduel. Lalu Vali mendekati Issei dan dia mengatakan seluruh kemampuan True Longinus. Jadi gini nih. Itu kan ada 7 bola yang masing-masing memiliki kemampuan. Lalu kemampuannya sebagai berikut. 1. Menyegel kekuatan wanita yang dia pakai untuk menyegel kekuatan Akeno dan Rias. 2. Menghancurkan segala jenis senjata yang waktu itu dia pakai untuk menghancurkan X Durandal. Yang ketiga, menteleport serangan saat dia membelokkan serangan Vali dulu. Yang keempat, menteleport posisi lawan. Seperti saat dia menteleport Kuroka lah waktu itu. Yang kelima, kemampuan terbang. Ya karena dia ini kan manusia, jadi dia itu nggak punya sayap kayak Issei dan yang lainnya lah pokoknya. Yang keenam, membuat banyak Kage Bunshin. Ya kalian tahulah jurus 1000 bayangan, cloning atau apalah gitu pokoknya. Yang ketujuh, energi penghancur. Nah, kalau yang ketujuh ini belum bisa disebutin contohnya ya. Mungkin Longinus Master milik Issei kali ya, mirip-mirip gitulah. Mendengar semua informasi itu, Issei berterima kasih dan melangkah maju. Cao Cao tersenyum karena Issei yang menjadi lawannya. Ya, secara teknis, Cao Cao dendam pada Issei karena telah merusak mata kanannya. Dan di sisi lain, Issei dendam pada Cao Cao karena dia telah menyakiti teman-temannya. Issei mulai merapal mantra. Namun di satu sisi dia bersemangat. Di sisi lain dia sedih karena para seniornya yang biasanya membantunya merapal mantra kini telah tiada. Ya mau bagaimanapun juga, kini Issei telah masuk ke mode Crimson Queen. Lalu Cao Cao berubah ke mode balance break dan 7 bola aura melingkar di punggungnya. Kemudian dia terbang. Tidak tinggal diam, Issei mengikuti si Cao Cao sambil melesat. Issei melepaskan Dragon Shoot. Namun Cao Cao memakai kekuatan spiral untuk menteleport Dragon Shoot melesat ke arah Issei. Issei menembakkan Dragon Shoot itu dan membuatnya pecah berkemping-kemping. Lalu Cao Cao memakai Kage Bunshin dan membuat beberapa bayangan. Ya tapi pasukannya lemah karena bisa dimusnahkan oleh Issei memakai tembakan dari Dragon Shoot. Sedikit informasi ya. Dragon Shoot itu adalah kekuatan terlemah milik Issei. Ya oke lanjut. Cao Cao menteleport dirinya ke samping Issei sambil menusukkan tombak ke arah Issei. Issei berhasil menghindar dari serangan si Cao Cao. Ya tapi armornya sedikit tergores. Namun sedikit goresan itu cukup untuk menghancurkan armor Issei. Lalu Cao Cao melanjutkan serangan bertubi-tubi ke arah Issei memakai jurus teleportasi. Issei mulai kebingungan dan memikirkan banyak cara untuk menghentikan gerakan si Cao Cao karena dia tahu satu serangan saja cukup untuk mengalahkan Cao Cao. Namun ya, Cao Cao itu licinnya kayak belut anjir. Gak ada satupun serangan yang mampu Issei daratkan ke tubuh si Cao Cao. Lalu Issei memakai Sonic Star Booster membuat serangannya secepat cahaya ke arah Cao Cao. Namun dia percuma. Cao Cao dengan mudah menghindari serangan memakai bola aura. Jadi Issei ya cuma mukul angin aja dari tadi. Ternyata bagi Cao Cao serangan Issei ini mudah dibaca. Ya mau secepat apapun gerakan si Issei, ya kalau mudah dibaca ya percuma. Di sisi lain, mata kanan Cao Cao benar-benar merepotkan. Dia merubah sebagian besar armor Issei menjadi batu. Untungnya Drake bisa memulihkan area yang membatu itu. Issei mulai kelelahan ya karena dari tadi serangannya melesat terus. Sementara wujud Triana menguas tenaga yang tidak sedikit. Tapi di saat dia memikirkan rencana sambil terengah-engah, Rias menembakkan energi pemulih pada Issei. Di sini Issei merasa sedikit senang dan sedih di saat yang bersamaan.
Sedihnya ya karena kekuatan itu menguras lemak si dadanya si Rias, terjadi ketepos lagi. Lalu Issei menyemburkan api ke arah Cao Cao, tapi dalam sedetik api itu hilang. Di sini saya bingung, gimana cara ngalahin Cao Cao ini? Oke lanjut. Lalu Cao Cao membuat aura cahaya yang sangat besar ke arah Issei. Issei kabur. Namun hal itu membuat kota hancur lebur oleh serangan Cao Cao. Cao Cao terus mendesak Issei dan menebaskan tombaknya. Lalu Issei berpromosi menjadi benteng. Karena pikirnya defense yang kuat dari benteng akan mampu menahan serangan Cao Cao. Tapi ya percuma, saat Cao Cao mengenai tubuh Issei, serangan true damage guys, itu langsung berefek pada tubuh Issei. Lalu Cao Cao meledakkan Issei, membuat Issei terpental hingga menabrak beberapa bangunan. Mungkin adegannya mirip-mirip gini nih. Issei berhenti setelah menabrak cukup banyak bangunan. Tubuhnya mulai mati rasa, lalu armornya hancur lebur. Padahal ya, itu tuh cuma satu serangan dari si Cao Cao. Ya efeknya gila bener. Jadi itulah kemampuan ketujuh True Longinus Cao Cao, pikir si Issei. Lalu Issei menatap sekelilingnya. Ternyata di sampingnya ada sebuah boneka putri. Ternyata dia terlempar ke toko mainan. Lalu Issei menanamkan sesuatu pada boneka itu. Tak lama Cao Cao datang. Lalu dia toksik. Di sisi lain, Issei bertanya pada Cao Cao, apa yang akan terjadi jika dia melawan Vali dalam bentuk dominasi naga. Dan Cao Cao mengatakan kalau dirinya pun pasti kalah melawan itu. Lalu Issei tertawa. Dia mulai memikirkan sebuah ide cemerlang. Ide yang dulu dia pakai untuk melawan Riser. Lalu Issei mengarahkan boneka putri kepada Cao Cao. Transfer, itu yang dikatakan Drake. Lalu sebuah bola peluru diarahkan pada Cao Cao tepat ke wajahnya. Namun ya dengan mudah Cao Cao memotong bola tersebut. Tapi ya itu bukan pilihan yang tepat, salah ente Cao Cao. Ternyata di dalam bola tersebut terdapat darah Samael dan itu mengenai mata kanan Cao Cao. Mata kanan Cao Cao kan adalah ular dari Medusa. Nah, dan Medusa itu kan ular yang dekat dengan naga. Jadi serangan ini sangatlah ampuh melawan Cao Cao. Ide Issei yang memakai kesombongan Cao Cao ini berhasil. Cao Cao mulai memuntahkan darah dan dia mengerang kesakitan. Lalu Cao Cao mengatakan akan memakai True Idea. Kalau kalian lupa, True Idea itu adalah kartu as milik si Cao Cao. Kekuatannya setara dengan dominasi naga. Di sini Issei mulai ketakutan. Tapi ya, ternyata True Idea-nya gagal dipakai oleh Cao Cao. Ternyata True Longinus tidak mau melawan Issei. Ya kenapa ya? Lalu Vali datang dari belakang Cao Cao. Lalu dia mulai menatap Issei. Mereka merasakan aura rival dari tubuh Issei. Di sini Issei sedikit geli karena membuat para lelaki tertarik dengannya. Oh ya, di sini juga ada Sairaorg ya. Makin lengkap deh. Lalu Georg muncul dan dia membawa Cao Cao pergi. Mereka pun hilang. Dan di sini ada adegan menyentuh antara Issei dan Drake. Jadi Drake mulai merasa lemas karena kekuatannya belum berhenti dipakai dalam seminggu ini. Terlalu banyak kejadian, mulai ujian iblis, lalu kekacauan di dimensi Longinus, hingga serangan dari kutukan Samael. Issei mulai menangis. Dia merasa Drake akan meninggalkannya. Dia menyesal karena dia membuat Drake bekerja sekeras ini. Dia merasa dirinya lemah. Issei mulai menangis dan melarang Drake untuk pergi. Namun ya percuma, kini suara Drake sudah tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara dengkuran Drake. Ya karena Drake capek anjir. Dia juga butuh istirahat. Oh, jujur aja saya pertama kali baca ini kirain mati anjir si Drake. Oke lanjut. Issei mulai tertawa karena salah paham. Di sini ada Opis. Oh ya, tadi yang ngasih tahu ke Issei kalau Drake tidur itu juga si Opis. Thank you Opis. Lalu Issei dan Opis pulang ke rumah Issei. Di sisi lain, Azazel dan Sarjik masih di tempat Hades. Sesaat kemudian, mereka bisa menghirup napas lega. Ya, karena tujuan mereka di sini bisa dibilang tercapai. Mereka pun pulang.
Dan kita lihat kondisi si Cao Cao. Dia dimarahi oleh seseorang yang dipanggil Sakura. Kalau di animenya nama dia tuh Indra. Dia menyita Longinus dan mengirim Cao Cao ke alam kematian. Tapi ya, dia mengatakan akan mengembalikan True Longinus asal si Cao Cao mampu kembali dari alam kematian. Beberapa hari pun berlalu. Kini, keluarga Gremory berkumpul di ruang klub. Di sini, Azazel mengatakan kalau dirinya sudah berhenti menjadi pemimpin malaikat jatuh dan dia ingin melanjutkan hobinya. Selain itu, dia juga mengabarkan tentang hasil ujian iblis. Hasilnya, Issei, Akeno, dan Kiba lulus. Mereka pun resmi menjadi iblis kelas menengah. Semua orang bahagia. Dan di sini juga ada si Opis. Kini, dia menjadi semakin akrab dengan Asia. Ya bahkan dia juga ikut tidur bareng di ranjang gitu kan. High School DxD Jilid 12 ditutup dengan kebahagiaan seluruh keluarga Gremory karena mereka memiliki kesempatan untuk berkencan dengan Issei. Tamat. Thanks for watching and titik. Bye bye.